أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita membahas panduan ibadah di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk pembahasan tentang rukun puasa. Para ulama menjelaskan bahwasannya rukun puasa itu ada dua, yang mana puasa seseorang tidak dianggap sah sampai terpenuhi dua rukun ini. Rukun puasa yang pertama, al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi jamaah pengajian rahimakumullah, rukun puasa yang pertama yaitu kita menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, hubungan suami istri, dan yang lainnya, sejak subuh sampai terbenam matahari, yakni maghrib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat nomor 187. Allah Ta'ala berfirman, fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimus siyam ilal lail. Kata Allah Ta'ala, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian
Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga datang malam. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya di antara rukun puasa yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa yaitu menahan diri dari melakukan segala hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri, dan yang lainnya. Mulai dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, yakni maghrib. Kemudian jamaah pengajian rahimakumullah, rukun puasa yang kedua, yaitu niat. Orang yang berpuasa, dia harus niat. Maka dikatakan oleh para ulama, fayaqshitu sha'im bihadza siyam. Orang yang berpuasa harus meniatkan untuk berpuasa. Baik itu puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah. Oleh karena jamaah rahimakumullah, ketika kita hendak mengerjakan puasa, hendaknya kita tetapkan niat dalam hati kita. Yaitu niat untuk menjalankan ibadah puasa. Dalam rangka mengharapkan balasan pahala dari Allah. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh dari Allah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dan letak niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang mereka itu mengucapkan niat ketika hendak berpuasa. Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdatut Talibin, beliau mengatakan, la yasihu sawma illa bin niyat. Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Artinya kalau orang puasa kok enggak niat, puasanya enggak sah. Wa mahalluhal qalbu wala yustaratun nutku bila khilaf. Letak niat adalah dalam hati. Tidak disyaratkan untuk diucapkan. Dalam masalah ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Maka jamaah pengajian rahimakumullah, letak niat itu di mana? Di hati, bukan di lisan. Jadi kalau kita mau niat puasa cukup di dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Dan untuk puasa wajib pada bulan Ramadan harus ada niat pada malam hari, yaitu setelah matahari tenggelam. Jika niatnya dilakukan sebelum tenggelamnya matahari, maka puasanya tidak sah. Misal, ada orang dia niat puasa Ramadan untuk besok setelah sholat asar. Setelah sholat asar dia niat puasa Ramadan untuk besok, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau niatnya dia lakukan setelah matahari tenggelam, mungkin habis sholat maghrib, mungkin habis sholat isya, atau mungkin ketika mau tidur, atau mungkin ketika sahur, maka niatnya sah. Begitu pula jika seseorang berniat setelah masuk waktu subuh, maka puasanya juga tidak sah. Sehingga
waktu untuk berniat puasa Ramadan itu yaitu ketika maghrib sampai sebelum subuh. Ya. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Malam yujma'i siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa tidak berniat sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Ya. Kemudian jamaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jamaah pengajian rahimakumullah, ada beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Orang yang makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat nomor 187. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Summa atimus siyam ilal lail." Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga datang malam. Ayat ini merupakan larangan bagi orang yang berpuasa untuk makan dan minum. Sehingga ketika seseorang sedang berpuasa, kok kemudian dia makan atau minum, maka puasanya otomatis batal. Termasuk yang semisal dengan makan dan minum, yaitu adalah jarum infus. Sehingga ketika seseorang dia memasang jarum infus, maka puasanya batal. Karena jarum infus itu merupakan pengganti dari makan dan minum. Jemaah agak merapat biar ikhwan yang baru datang bisa masuk. Ya, sini lebih enak duduk. Saya ulangi, ketika seseorang dia memasang jarum infus ke dalam tubuhnya, maka puasanya batal. Karena jarum infus itu adalah pengganti dari makan dan minum. Adapun kalau seseorang itu disuntik, dan suntiknya ini untuk obat, maka tidak membatalkan puasa berdasarkan pendapat yang paling kuat. Atau misalnya disuntik vaksin ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Dan orang yang sedang berpuasa, kemudian dia lupa makan atau minum, maka puasanya tidak batal. Orang yang sedang berpuasa, kemudian dia lupa makan atau minum, puasanya tidak batal. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amallahu wa saqah." Barang siapa lupa ketika dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum, hendaklah dia meneruskan puasanya, karena dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Walaupun makannya itu habis banyak, habis 1 magicom gitu misalnya, subhanallah.
itu puasanya tetap sah kalau dia memang lupa. Kemudian di antara perkara yang membatalkan puasa yaitu adalah jima, melakukan hubungan suami istri. Jamaah pengajian rahimakumullah, melakukan hubungan suami istri ini bisa membatalkan puasa. Dan apabila seseorang dia melakukan jima ketika dia sedang menunaikan ibadah puasa, maka dia harus bertaubat kepada Allah. Karena dia telah melakukan dosa besar. Dan dia juga harus membayar kafarat, bayar denda. Yang mana dendanya itu yang pertama membebaskan satu orang budak. Dan di Indonesia ini untuk cari satu orang budak, wah kesulitan sekali. Namun kalau tidak mampu, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, aku telah celaka. Maka Rasulullah bertanya, apa yang membinasakanmu? Maka laki-laki tadi mengatakan, waqa'tu alam ra'ati wa ana sha'im. Aku menggauli istriku sedangkan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah SAW berkata, apakah kamu mempunyai harta untuk memerdekakan seorang budak? Dia menjawab, tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab, tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu mempunyai uang untuk memberi makan 60 orang miskin? Dia menjawab, tidak. Subhanallah. Rasulullah bertanya lagi. Kemudian Rasulullah duduk dan diam. Ketika kami sedang dalam keadaan itu, yaitu duduk dan terdiam, Rasulullah diberi korma dalam sebuah tempat. Kemudian Rasulullah bersabda, mana orang yang bertanya tadi? Maka dia menjawab, saya. Maka Rasulullah bersabda, ambillah ini dan bersedekahlah dengan kurma ini. Maka laki-laki itu bertanya, apakah ada orang yang lebih miskin dari saya, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga di kota Madinah ini yang lebih membutuhkan kurma ini daripada keluarga saya. Maka Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, at'imhu ahlak. Ambillah ini dan berilah makan keluargamu dengannya. Subhanallah. Ini dalil bahwasannya apabila seseorang dia sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan, kemudian melakukan jima dengan istrinya, maka dia harus bayar kafarat, denda. Selain dia juga wajib mengganti puasanya ya pada hari yang lain. Apa kafaratnya? Yang pertama tadi, membebaskan seorang budak. Kalau nggak mampu, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, ya sudah. Nggak mampu kok, orang miskin.
Dan yang semakna dengan jima yaitu adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Onani. Ini juga membatalkan puasa. Atau misalnya seseorang dia mencium istrinya, memeluk istrinya, kemudian keluar air mani, maka puasanya batal juga. Adapun apabila seseorang berpuasa, kemudian dia tidur, kemudian di tidurnya itu dia bermimpi basah, kemudian keluar air mani, maka orang seperti ini puasanya tidak batal. Ya. Atau seseorang dia terkena penyakit yang penyakitnya menjadikan dia mengeluarkan air mani, maka puasanya juga tidak batal. Nah, kita masuk perkara yang membatalkan puasa yang ketiga, yaitu muntah dengan sengaja. Yaitu maksudnya mengeluarkan makanan dan minuman yang ada di dalam perut melalui mulut dengan sengaja. Adapun orang yang muntah tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Man dzara'ahul qai'u falaisa alaihi qada." Barang siapa muntah tidak sengaja, maka dia tidak diwajibkan mengganti puasanya. Puasanya tidak batal. Wa man istaqa'a 'abdan falyaqdi. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, hendaklah dia mengganti puasanya. Ya. Kemudian perkara yang membatalkan puasa yang keempat, hijamah, bekam. Walaupun ini ya menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bekam itu tidak batal. Ada yang berpendapat batal. Namun pendapat yang insya Allah lebih kuat bahwasanya bekam itu membatalkan puasa. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan orang yang dibekam itu puasanya batal. Dan yang semisal dengan bekam yaitu adalah donor darah. Sehingga orang yang melakukan donor darah puasanya juga batal. Sedangkan keluarnya darah karena luka, misalnya seseorang tangannya luka karena pisau, tidak batal puasanya. Atau mungkin karena mimisan, puasanya juga tidak batal. Atau mungkin giginya tercabut, nah ini puasanya tidak batal. Kemudian perkara yang membatalkan puasa yang kelima, keluarnya darah haid dan nifas. Jadi kapanpun wanita melihat darah haid atau nifas, maka hendaklah dia berbuka, karena puasanya batal. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda tentang wanita, "Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum." Bukankah jika seorang wanita menjalani haid, dia tidak sholat dan tidak puasa? Kemudian yang keenam, yaitu adalah berniat untuk berbuka. Jika seseorang berniat untuk berbuka puasa sebelum waktunya, maka puasanya batal. Misalnya ada orang, dia sudah niat ingin buka, ingin membatalkan puasanya. Terus mungkin karena ketahuan orang dia gak jadi, maka otomatis puasanya batal, walaupun dia belum makan dan minum. Karena sudah kita bahas tadi, niat itu termasuk rukun puasa. Dan ini harus kita jaga terus sampai terbenamnya matahari. Kemudian di antara perkara yang membatalkan puasa yang ketujuh,
murtad dari agama Islam atau melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, membatalkan Islam. Dan dulu ya kita pernah bahas ya dulu sampai khatam kitab Nawaqidul Islam, yaitu perkara-perkara yang membatalkan Islam. Bahkan di Masjid Babul Janah juga pernah saya buat daurah khusus yang membahas kitab tersebut. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat nomor 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh jika engkau berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan hapus amalmu. Oke. Kemudian jamaah pengajian rahimakumullah, sekarang kita masuk pembahasan yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu perkara-perkara yang bisa mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Perkara-perkara yang bisa mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Jadi jamaah pengajian rahimakumullah, ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, itu yang perlu kita jaga bukan hanya sekedar kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak. Tapi kita juga berusaha menjaga agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Ada 4 perkara yang ini bisa membatalkan pahala puasa menurut sebagian ulama, atau minimal mengurangi pahala puasa. Dan kita berusaha ketika kita menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk betul-betul jangan sampai melakukan 4 hal ini. Yang pertama yaitu berkata dusta, bohong. Yang kedua, ghibah, membicarakan aib orang. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Yang keempat, menghina atau mencela orang Islam. Ini adalah 4 perkara yang sangat berbahaya kalau kita kerjakan ketika kita sedang puasa. Karena itu akan bisa membatalkan pahala puasa kita, atau minimal mengurangi pahala puasa kita. Terutama berkata dusta dan ghibah. Ini adalah dosa yang sering sekali kita lakukan. Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Man lam yadda' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan az-zur atau malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ya, di dalam kitab Syarah Umdatul Fiqh, yang dimaksud perkataan az-zur yaitu adalah berkata dusta, melakukan ghibah, melakukan namimah, dan mencela orang Islam. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, kita tahan lisan kita. Kita jaga lisan kita. Dari apa? Dari berkata dusta, dari ghibah, dari namimah,
dari mencela, menghina orang Islam. Baik berkata dusta, namimah, menghina orang Islam, ghibah secara langsung menggunakan lisan kita atau menggunakan tulisan. Hindari semua. Ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji, Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bukhari, beliau mengatakan, mencela, berdusta, ghibah, namimah dan semacamnya termasuk perbuatan yang haram secara zatnya. Haram. Dilakukan ketika puasa maupun tidak puasa hukumnya haram. Namun dari sisi orang yang berpuasa, hal ini lebih berbahaya karena bisa menghapuskan pahala puasanya. Walaupun puasanya itu sah dan telah dianggap menunaikan yang wajib. Subhanallah. Jadi puasanya sah, dia telah gugur kewajibannya, tapi pahalanya hapus, hilang, batal, rugi. Sehingga kita puasa hanya dapat apa? Lapar dan dahaga, rugi. Dan kata Nabi, orang yang puasa dan hanya dapat lapar dan dahaga, ini banyak. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Rubba ini huruf jar kalau dalam bahasa Arab. Maknanya bisa dua. Bisa betapa banyak, bisa maknanya betapa sedikit. Tergantung konteks kalimatnya. Kalau rubba dalam hadis ini maknanya betapa banyak. Rubba sha'imin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Hadzuhu min siyamihi al-ju' al-atas. Tidak mendapatkan dari puasanya itu melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Kenapa bisa demikian? Karena di antara alasannya tidak bisa jaga lisan. Termasuk perkara yang perlu kita hindari ketika kita puasa itu adalah melakukan perbuatan maksiat secara umum. Karena orang itu kalau puasa tapi maksiat masih jalan terus, itu adalah puasa yang paling rendah tingkatannya. Paling jelek puasanya. Ya, di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah riwayat, besok ketika kita menunaikan ibadah puasa, ya kita berusaha untuk menjaga diri kita dari melakukan perbuatan maksiat. Ya, kita tahan mata kita, jangan sampai melihat hal-hal yang haram. Kita tahan telinga kita, jangan sampai mendengar hal-hal yang haram. Kita tahan tangan kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang haram. Kaki kita juga demikian. Dan juga termasuk maksiat-maksiat hati. Ya kan? Maksiat-maksiat hati kan banyak kan? Hasad, ya kan? Sombong, ujub, riya, ya kan? Suudzon, ya kan? Banyak sekali maksiat-maksiat hati itu. Oleh karena itu kita perlu menjaganya. Ya. Mungkin itu ya pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan masih ada jadwal satu kali lagi sebelum Ramadan, insya Allah pekan depan nanti kita akan menyelesaikan pembahasan panduan ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita akan bahas yang pertama yaitu adab-adab ketika puasa. Kemudian nanti kita bahas berkaitan dengan sholat taraweh. Kemudian nanti kita bahas juga secara sekilas berkaitan dengan zakat fitrah. Ya. Itu yang saya rasa mungkin perkara-perkara yang sangat penting untuk kita pahami berkaitan dengan Ramadan. Ya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.